Got it? Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Sebagian lagi kemana? Kemana nih? Sebagian lagi masih kemana? Ayo kemana ayo? Baru 19 orang. Saya screen dulu. Ya, kita bisa mulai nih. Bisa Pak. Bisa Bapak. Ya. Kita sampai sekarang kepada topik hari ini adalah pertidaksamaan harga mutlak. Ya, ini belum ini ya, pertidaksamaan belum ini. Sebentar. Kemarin persamaan, sekarang pertidaksamaan. Ya, kita lanjut pertidaksamaan harga mutlak. Ya. Anda buka modul 9. Ya. Bagian akhir modul 9. Ya, bagian akhir dari modul 9. Modul 9 Anda buka halaman 947 ya, yang punya buku 947. Mulai halaman 97 sampai akhir modul ini. Nah, nanti kita pindah ke topik tambahan yang lainnya minggu depan ya. Nah, ada sebagian di modul, ada sebagian yang tidak yang hari ini Bapak jelaskan ya. Ya. Berapa orang ini ya, 28 lah, lumayan lah, saudara, 28 lumayan. Pertama ada yang namanya teorema 43 ya. Nah, ini kalau di buku ini nanti teorema berapa ya di buku mah ini, di buku mah teorema 9.7 Pak. 9.7 di buku ya, di Bapak teorema 43 ya. Ada perubahan pergeseran ya. Nah, jika X anggota bilangan real, A juga anggota bilangan real, ini dua-duanya bilangan, A-nya positif, lebih besar dari 0 itu dibacanya A positif, maka harga mutlak X ini ya
maka harga mutlak X lebih kecil dari A itu jika dan hanya jika kalau dibuka harga mutlaknya jadi begini. X lebih kecil dari A lebih besar dari negatif A. Ya. X-nya lebih kecil dari A, tetapi X-nya lebih besar dari A. Membuka harga mutlak X lebih kecil dari negatif A. Ya, ini di buku dibuktikan. Ya, di buku dibuktikan nih. Pelajari buktinya ya. Nanti ada waktu untuk mempelajari. Sekarang perhatikan saja dulu, Bapak ulangi. A-nya X-nya bilangan real, A-nya bilangan real. A-nya diketahui positif, artinya lebih besar dari 0 itu positif. Harga mutlak X lebih kecil. Nah, perhatikan lebih kecil. Kalau dibuka, harga mutlak ini kalau dibuka berlakulah begini. Sebaliknya ini kalau dijadikan harga mutlak jadilah begini, ya. Nah, itu ya. Tuh. Ya, teorema 971 dan 972 ya. Nah, jadi bolak-balik. Kalau Bapak ditulis ini satu saja di sini jikanya jika aja Bapak mah ya. Kalau di buku jadikan dua. Harga mutlak X lebih besar dari A menjadi begini. Sebaliknya ini X dibacanya ini lebih kecil dari A, lebih besar dari negatif A. Dibacanya ini X lebih kecil dari A. Tetapi X lebih besar dari negatif A. Nah, kalau nulis begini dijadikan harga mutlak jadi X lebih kecil dari harga mutlak A. Ya. Kemudian teorema berikutnya, perhatikan teorema dulu aja Bapak ini, semuanya teorema jelaskan. Ya. Jika X-nya bilangan real, A-nya juga bilangan real, A-nya positif sama A-nya positif. Nah, ini tandanya beda ini. X-nya lebih besar dari A. Kalau ini lebih kecil dari A, ini lebih besar dari A. Jikanya jika, nah X lebih besar dari A atau X lebih besar dari A. Jadi kalau besar ini dibuka harga mutlaknya jadi begini. Ya, X lebih kecil dari negatif A atau bukan dan atau ya beda dan atau beda. Kalau dan dua-duanya, kalau atau salah satu. Atau X lebih besar dari A. Ya. Di buku ini teorema 98. Ya, di buku ini teorema 98. Ya. Di buku ini teorema 98. Jadi kalau lebih kecil dibuka jadi begini. Kalau lebih besar, harga mutlak X lebih besar dari A, dibuka jadi begini. Harga mutlak hilang dibuka jadi begini. X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari A. Kalau lebih kecil, X di antara A dan negatif A. Dibacanya X di antara A dan negatif A atau X lebih kecil dari A, lebih besar dari negatif A. Atau dibacanya X di antara A dan negatif A. Karena A-nya diketahui positif. Kalau ini dibacanya X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari negatif A. Teorema 45 ini. Setiap bilangan real, setiap anggota bilangan real, untuk setiap bilangan real, X lebih kecil dari harga mutlak X. Ya. Ini setiap X. Bapak tambah di sini ya, X ini. Nah, ya, tambah Bapak terlewat. Nah, sudah. Ya. Ada teorema berikutnya. Setiap X, anggota bilangan real, berapa saja X, maka X ini pasti lebih kecil atau sama dengan harga mutlak X. X-nya 5 lebih kecil sama dengan harga mutlak 5. X-nya 10, X-nya lebih kecil sama dengan harga mutlak 10. Jadi X-nya bisa sama dengan harga mutlak, bisa lebih kecil dari harga mutlak. Ini teorema. Kemudian teorema 46, X bilangan real, Y juga bilangan real, maka harga mutlak X ini lebih kecil sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Kalau ini positif, coba ini lihat dulu betul lebih kecil enggak ini. Teorema berapa di buku itu? Teorema 9.10. Iya, teorema 9.10. Iya, betul ya. Ini juga yang negatif mau yang positif, ini lebih kecil X tambah harga mutlak Y. Apa teorema? Teorema kebenaran yang berlaku umum dalam pertidaksamaan yang memuat harga mutlak. Ya. Jadi ini teorema ini adalah kebenaran yang berlaku umum. Jadi hanya sedikit teoremanya segini dalam harga mutlak. Jadi kalau Anda ingat harga mutlak, kaitannya dengan pertidaksamaan teoremanya 1, 2, 3, 4. Pertidaksamaan harga mutlak. Ya. Nah. Ya. Teorema adalah kebenaran yang berlaku umum. Berapapun X-nya, berapapun A-nya. Yang penting dia bilangan real. Maka pasti berlaku begini. Ya. Harga mutlak X ini lebih kecil dari A, X pasti di antara A dan negatif A.
Kalau X-nya lebih gede dari harga mutlaknya lebih gede dari A, lebih besar dari A, maka dia berarti X-nya lebih besar dari A atau X-nya lebih kecil dari negatif A. Kalau X negatif Y, maka lebih kecil sama dengan harga mutlak X tambah harga mutlak Y. Ya. Kalau bilangan mah ya 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3. Tapi ini harga mutlak beda ini ya. Nah, teoremanya ya. Sekarang Bapak beri contoh. Nah, ini Bapak beri contoh ya. Bapak beri contoh. Contoh. Selesaikanlah X plus 3 lebih kecil dari 2 min X. Nah, ada contoh 938. Contoh 938. Nah, ini lebih kecil nih. Teorema mana yang dipakai lebih kecil? Lebih kecil ini. Ya kan teoremanya ada yang lebih kecil, lebih besar. Nah, ini lebih kecil nih kan ya. Kalau ini lebih besar, harga mutlak X lebih kecil dari A, ini harga mutlak. Gunakan teorema yang ini nih, teorema yang ini. Kenapa menggunakan teorema yang atas? Karena tandanya ini lebih kecil. Hati-hati tanda ini. Berarti ini kalau dibuka harga mutlaknya jadi di antara. Nah, teorema 43 kalau di buku mah. Ya, kalau di buku mah teorema 97, 9.7. Di buku ini teorema 9.7. Jadi kalau harga mutlaknya hilang, ini dibuka menjadi begini. Jadi X plus 3 di antara 2 negatif X dan negatif 2 negatif. Tadi kan X lebih kecil dari A, X lebih kecil dari A, maka X di antara A dan X lebih besar dari negatif A. X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari negatif A, teoremanya. X-nya jadi X plus 3, A-nya jadi 2 min X. X-nya ini X plus 3, A-nya 2 negatif X. Tapi tandanya lebih kecil. Maka Anda harus ingat teorema yang ini, ingat teorema yang ini. Nah, ini harus ingat teorema yang ini. Kalau dibuka X ini, maka jadilah X di antara A dan negatif A, di bahasanya X lebih besar dari negatif A. Ya. Nah, kemudian negatifnya masuk ke dalam, negatif 2 jadi positif X, ya. Masuk, jadi ekivalen nulis ini sama dengan nulis ini, dalil. Nulis ini sama dengan nulis ini, dalil, teorema 43. Kalau dibuka, ini ekivalen juga ini. Negatif 2 tambah X, sama ada di buku. Nah, kalau ini di antara berarti dan. X, negatif 2, ini sebelah nih. X-nya dengan X hilang kan? X dengan X hilang, negatif 2 jadi lebih kecil dari negatif 3. Ini yang ini setengah yang ini nih, setengah yang ini. Kalau yang ini sebelah lagi dan. X pindah, negatif X pindah ke sini jadi 2X, 3 pindah ke sini jadi negatif 1. Jadi sebetulnya ini ada satu lagi di sini ya. Di sini ada satu lagi sebetulnya ya. Ada satu lagi, sebetulnya ada satu lagi begini nih. Ada satu lagi kok Pak, tulis dulu lah biar jelas. Nah, ada lagi begini sebetulnya. Nah, ada lagi begini. Ini oleh Bapak ditulis begini. Ini. Nah, begitu. Nah, ya. Sini ini Bapak tulis sini. Nah, dan ini. Tulis lagi sama Bapak ya. Nah, ini sini saya Bapak tulis lagi ke Bapak. Bapak ngehemat PowerPoint tadinya. Kalau kurang jelas Bapak tulis begitu. Ya. Nah, perhatikan, ditulis ulang ke Bapak. Nah, ya. Jadi, Bapak ulangi, ini harga mutlak dibuka jadi begitu. Apa arti ini? Ini artinya dan. Yang satu negatif 2 plus X dengan X plus 3. Satu saya ini. Yang satu X plus 3 dengan 2 negatif X. Jadi ada dan. Ini dibuka, kurungnya dibuka kan? Negatif 2 plus X. Ini X plus 3. Yang satu lagi X plus 3 di antara. Jadi dan. Ini dan itu di antara itu dan. Awas di matematik, dan dengan atau punya pengertian yang jauh berbeda. Dikerjakan ini, X pindah ke sini, habis. Jadi tinggal negatif 2. Negatif 2 lebih kecil dari 3. Yang satu lagi, 2X
Ini X pindah ke sini jadi 2X, 3 pindah ke sini jadi 1. Ya. Yang ini kalau dikerjakan X lebih kecil dari setengah ya. Negatif setengah. Negatif mana ini? X lebih kecil, ini negatifnya terlewat Bapak. Negatif setengah. Nah, ya. Nah, X lebih kecil dari negatif setengah. X lebih kecil dari negatif setengah. Ya, pindah nih. X lebih kecil. Kalau yang ini negatif 2 lebih kecil, betul. Di mana-mana negatif 2 mah lebih kecil dari 3. Berarti ini semua X berlaku. Ini untuk semua X. Ini himpunan penyelesaiannya ada semua X. Himpunan penyelesaian ini adalah ini. Dan berarti irisan. Yang satu X-nya semua, yang satu X-nya lebih kecil dari negatif, berarti yang ini. Ya, ngerti nggak ini dengan ini? Dan itu irisan. Yang satu X-nya semuanya X berlaku bilangan real. Bilangan real. Yang satu X-nya lebih kecil dari negatif setengah, mana irisannya? Yang satu mengatakan X lebih, semuanya X itu bilangan real berlaku semuanya. Yang satu mengatakan X lebih kecil dari negatif setengah, ya ini irisannya ya. Gitu kan ya? Nah, jadi ini irisannya, ini diiris ini jadi ini irisannya. Ini mau bilangan real. Bilangan real diiris oleh X lebih kecil dari negatif setengah, ya pasti ini. Jadi himpunan penyelesaian X lebih kecil dari negatif setengah. So, sampai sini dulu. Kalau ada mau nanya. So, nih harus hati-hati ini. Ini harus hati-hati. Ini di halaman 951 paling bawah. 951 paling bawah. Ya, 91 paling bawah. So, silakan perhatikan nih. Sebelum Bapak nanti memberi soal Bapak. Bapak akan memberi soal, ya. So, silakan tanyakan sebelum Bapak beri soal. Nah, silakan Anda bertanya. Bertanya dulu sebelum Bapak beri soal. Oh, silakan Anda bertanya dulu. Oh, silakan bertanya sebelum Bapak memberi soal. Bapak izin bertanya. Bagus, silakan. Itu kan X-nya ada yang semua X dan X di mana X lebih kecil dari -2 ya Bapak. Tapi kenapa di himpunan penyelesaiannya yang dimasukkan cuma X di mana X lebih kecil dari -2? Nah, begini. X-nya bilangan real. Semuanya bilangan real. Dan berarti di matematika irisan. Anda sudah belajar himpunan kan ya? Ya. Anda sudah belajar himpunan. Ya. Anda sudah belajar himpunan. Ya. Bentar, ya. Anda sudah belajar himpunan. Ingat lagi irisan. Ingat lagi pengertian irisan, ya. Ingat lagi pengertian irisan. Ya. Nah, ini Bapak mau bikin soal dulu.
Yang merah soalnya. Anda ingat irisan Dante dalam matematik apa Dante? Dante irisan intersection. Ya. Coba Pak nanya, irisan himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan bulat, apa irisannya? Irisan bilangan asli dan bilangan bulat, apa irisannya? Irisan di antara bilangan asli dan bilangan bulat, apa irisannya? Siapa yang bisa jawab? Irisan antara bilangan asli dan bilangan bulat apa? Bilangan bulat. Bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli bulat. Bilangan bulat lebih besar dari bilangan asli bulatannya kan ya. Bilangan asli itu sebagian dari bilangan bulat. Jadi irisannya bilangan asli. Ya. Nah, sekarang pertanyaan. X lebih besar dari 1 diiris oleh X lebih besar dari 10. Mana irisannya? X lebih besar dari 1 diiris oleh X lebih besar dari 10. Mana irisannya? X lebih besar dari 1. 2, 3, 4, 5, 6. X lebih besar dari 10. 11, 12, 13. Apa irisannya? X lebih besar dari 10. Irisannya X lebih besar dari 10. X lebih besar dari 1 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. X lebih besar dari 10, 11 ke bawah. Jadi irisannya X. Kalau gabung, mau tanya gabung. X lebih besar dari 1 digabung X lebih besar dari 10. Apa irisan gabungannya? X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Bilangan asli gabung bilangan bulat. Apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Asli itu ada di dalam bulat. Kalau gabungan asli bulat, bulat. Kalau asli iris bulat, asli irisan. Irisan yang lebih kecil ya. Gambarnya itu di dalam lingkarannya ya. Lingkaran yang gede ditambah lingkaran yang kecil. Irisannya lingkaran yang kecil kan ya. Nah, semua X itu artinya bilangan real. Ya. Semua X itu ini bilangan real. Ini bahasa lainnya itu X itu bilangan real ya. Semua X itu boleh juga ditulis begini. Atau X ini atau ini. Atau semua X ini nih. Bapak tulis dulu biar jelas. Bapak tulis dulu. Bapak tulis dulu. Bapak tulis dulu. Nah, Bapak main copy saja supaya cepat. Nah, ini ya. Nah, Bapak tulis nih. Perhatikan sini. Semua X itu bahasa lainnya X bilangan real. Semua X bahasa lainnya X bilangan real. Semua X atau X-nya bilangan real. Jadi semua X itu bahasa lainnya X bilangan real. Ya. Jadi semua X itu bahasa lainnya X bilangan real. Bilangan real diiris oleh X lebih kecil dari negatif setengah mana? Bilangan real, Bapak nanya dulu. Bilangan real diiris oleh bilangan asli apa? Bilangan real diiris oleh bilangan asli apa? Bilangan real diiris, irisan dengan bilangan asli apa irisannya? Bilangan asli. Bilangan asli, karena asli itu semua bilangan asli pasti bilangan real. Berarti kalau bilangan asli dianggap dibuat lingkaran, maka ada lingkaran yang lebih gede, yaitu bilangan real. Bilangan asli dalam lingkaran bilangan real. Di asli, diiris real adalah asli, karena asli sebagian dari bilangan real. Nah, sekarang bilangan real diiris oleh ini. Lebih kecil dari setengah. Nah, bilangan real diiris oleh X lebih kecil dari negatif setengah. Mana? Ya ini. Ya, pasti ini. Karena ini sebagian dari bilangan real. Ngerti ya? Negatif setengah itu sebagian dari bilangan real. Jadi irisannya, jadi himpunannya ini. So, X lebih besar dari negatif 1. 0, masukkan 0 ke sini. X-nya 0 ditambah 3. Harga mutlak 3, 3. 2 ditambah 0, 2. 3 lebih 0 ditambah 3, 3. Bentar. X lebih kecil dari negatif setengah itu negatif ya. Negatif 2. Misalkan X-nya negatif 2, lebih kecil dari negatif setengah itu negatif 2. Negatif 2 ditambah 3 1. Harga mutlak 1. Negatif 2 ditambah negatif 2 0. 1 negatif 1
lebih kecil dari 0. Negatif 2 kan, negatif 2 positif jadi 4. Jelas 1 lebih kecil dari 4. Ambil X-nya. X-nya 1, negatif 1. Coba ambil X-nya negatif, masukkan ke soal ini. Negatif 1 ditambah 3 berapa? 2, angka mutlak 2. Negatif dari negatif positif. Positif 1 ditambah 2, 3. Di sini 3. Di sini berapa tadi? 2 lebih kecil dari 3, betul? Betul. Betul, jadi ini betul himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya lebih kecil dari negatif 1. Berapa saja X-nya, yang penting lebih kecil dari setengah. Ya, yang penting dia lebih kecil dari setengah. Ngerti? Ngerti, Bapak. Ya, kenapa ini diiris? Dan itu dalam matematik artinya irisan, intersection. Kalau atau gabungan di matematik ya. Bilangan asli gabung bilangan bulat, bilangan bulat. Bilangan asli diiris bilangan bulat, bilangan asli. Bilangan asli digabung dengan bilangan real, bilangan real. Bilangan asli diiris oleh bilangan real, bilangan asli. Nah, itu. Ya. Ya, sekarang ada soal dari Bapak nih. Nah, ini soal. Nih. Ini oleh Bapak diberi diberi 2 soal. Diberi soal 2. Nah. Ya. Nih. Diberi soal oleh Bapak. Nah, diberi soal oleh Bapak. Nah, ini diberi soal oleh Bapak. Nah, diberi soal. Tolong catat yang merah ini soal dari Bapak. Diberi 2 soal. Awas, membuka harga mutlak, hati-hati. Ini soal nomor 2 agak sulit, tapi di buku ada contoh. Di buku diberi contoh, di buku ada contoh. Ini diberi beda angka di buku. Pelajari di buku ada. Ya, di buku ada, tapi Bapak ganti angkanya. Ya. Di buku ada diganti angkanya, ya. Nah, ini ada soal nih, nomor 1, nomor catat dulu soalnya. Catat soalnya dulu. Nah, yang merah itu soal, yang merah. Ya, tugas, nanti tugas nomor 1 dan nomor 2. Ya. Matematik harus begitu, tidak bisa matematik lihat, nonton, tanpa mengerjakan soal, tidak bisa. Matematik harus mengerjakan soal. Ya. Ya, di matematik Anda harus mengerjakan soal. Ya, tidak bisa di matematik tanpa mengerjakan soal. Ya, ingat itu, Bapak ingatkan pada Anda ya. Di matematik harus mau mengerjakan soal, karena itu setiap buku pasti ada soal latihan. Setiap buku pasti ada soal. Pasti ada PR di sekolah, di SD, SMP, SMA pasti ada PR. Pasti ada PR. Matematik tanpa PR tidak bisa. Pekerjaan rumah. Matematik tanpa tugas tidak bisa. Matematik ada teori, pasti ada soal. Tadi juga Bapak begini teori, ini teori. Setelah teori ada contoh soal. So, kalau ada yang mau nanya, ini 2 harga mutlaknya nih. Gimana nih kalau 2 harga mutlak ya? Ya nanti ya. Nah, ini baru satu contoh yang satu ini. Ya, ini sudah dicatat nih soalnya, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah Bapak pindah. Ya. Belum pindah, Anda buka halaman 952. Halaman 952. Buka halaman 952. Ada cara yang kedua. 952. Malah sampai 3 cara. Ya, di buku ada tuh. Ya. Jadi tugasnya membaca buku. Jawabannya contoh saja. Ini PowerPoint hanya singkat. Ya. Coba buka contoh 939. Oh, ada 939, ya.
No. Ya. Hati-hati kalau diganti ini lebih besar. Jadi kalau ini lebih besar jadi bukan dan tapi jadi atau. Ya, soalnya jadi atau. Ya, ini lebih kecil nih. Nanti ada di buku contoh yang ini, contoh teorema yang ini di buku ada. Anda buka di buku ada contoh teorema ini. Ya, contoh teorema ini di buku. Dan tentu saja ini prasyaratnya ini. Nah, teorema ini prasyaratnya. Minggu lalu teorema. Nah, ini prasyaratnya. Ya, prasyaratnya ini. Prasyaratnya ini. Harga mutlak X sama dengan X kalau X-nya positif 0. Harga mutlak X sama dengan kalau ini prasyaratnya. Ya. Prasyarat ini kalau tidak bisa di sini ada tidak macet pelajaran berikutnya. Ingat, harga mutlak kalau dibuka menjadi X kalau X-nya lebih besar dari 0. Dibuka menjadi negatif X kalau X-nya lebih besar dari 0. Ini syaratnya, definisi harga mutlak. Ya. Yang kedua, yang ini yang bawah. Akar X kuadrat itu bisa ditulis harga mutlak X. Ini cara 1, ini cara 2. Cara 2 menggunakan akar. Akar X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X. Jadi akar X kuadrat sama dengan X kalau X-nya positif, akar X kuadrat sama dengan negatif X kalau X-nya lebih besar. Karena akar X kuadrat itu bahasa lain daripada harga mutlak X. Ya, ingat, tanpa modal ini dijamin Anda gelap gulita hari ini. Kalau Anda lupa ini, dijamin gelap gulita hari ini. Tidak akan tahu apa-apa. Sudah jelas? Ya, sudah ingat? Ingat pertemuan minggu yang lalu. Matematik itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya ya. So, camkan dulu. Camkan dulu ya Anda. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Terstruktur. Ada juga yang nyebut matematik adalah hierarkis. Ya sama, bertahap. Hierarkis bertahap. RT, RW, lurah, camat, bupati itu hierarkis. Gubernur, presiden, hierarkis namanya. Ya. RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, lurah desa, ada kecamatan, camat, ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Ya. Namanya hierarkis bertahap. Matematik ilmu yang hierarkis. Matematik ilmu yang terstruktur. Ada juga yang nyebut matematik adalah ilmu yang aksiomatik. Apa aksiomatik? Kebenaran yang satu mendasari kebenaran yang akan datang. Kebenaran yang satu menjadi dasar kebenaran berikutnya. Kebenaran yang satu menjadi dasar kebenaran yang berikutnya. Itu namanya aksiomatik. Ya. Tidak bisa di sini, jangan harap. Tidak bisa persamaan, jangan harap bisa pertidaksamaan. Ya, begitu di matematik. Ini kan persamaan tuh. Tidak bisa persamaan, jangan harap jadi bisa nanti pertidaksamaan. Tidak tahu teorema ini, teori lebih kecil ini lupa bagaimana membuka lebih kecil menjadi di antara, jangan harap bisa mengerjakan soal. Kalau diganti jadi lebih besar, jadi atau. Kalau atau itu gabungan, jadi penyelesaian ini nanti digabung dengan penyelesaian ini. Kalau ini penyelesaian ini diiris dengan, jadi ini kalau ditulis lagi ini begini. Ya, bisa ditulis begini. Atau boleh Bapak Maya sini. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, gitu. Ya, ini. Nah, gitu. Dan. Nah, dannya yang sebelah ini.
Dan yang ini nih, dan yang sini dan. Matematik masa gampang ya. Dan dannya ini dan ini. Nah, dan ini. Nah, gitu. Ya. Tuh. Bapak digedekan. Ya. X bilangan real. Jadi terlalu gede ya. Mana yang gede untuk gede-gedenya? Kegedean apa? Mana ukurannya di mana ukurannya ya? Nah, perhatikan teorema ini. Gedeannya. Gede. Mana ini? Bentar ini kacau ini ya. Yang mana ini mau dikecilkan lagi oleh bapaknya? Ya, perhatikan nih. Kalau X-nya lebih kecil dari A, jika X-nya di antara A dan negatif A. Kalau ini dibuka, jadi ini atau. Jadi ini pecah. X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari negatif. Ini dibacanya X lebih besar dari negatif A. Ini dibacanya X lebih kecil dari A. Dibacanya ini X lebih besar dari negatif A. Teorema 43 nih. Lupa ini dijamin tidak bisa mengerjakan soal. Ya. Dijamin tidak bisa mengerjakan soal Anda. Ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, nih teorema yang ini nih. Kalau lupa teorema 43 ini bahaya. Kalau lebih kecil dibuka jadi di antara.
Dibuka lagi di antara ini jadi dan. Tapi kalau ini lebih besar, dibuka jadi atau. Ya. Kalau ini lebih besar, dibuka lebih besar jadi atau. Tuh. Kalau ini lebih kecil, dibuka menjadi dan. Ya, ini jadi dan. Ini dan ini. Kalau ini atau. Kalau dan dalam matematik irisan, kalau atau dalam matematik gabungan. Ya. Aduh, jadi kegedean begini ya. Nanti kegedean gini nih. Bentar ya. Error sekali Bapak Ibu. Bentar. Ya, sudah ya? Ya. Nah, jadi Anda bisa mengerjakan ini kalau Anda membuka contoh-contoh di buku. Ya, tidak ngerti tanyakan ke Bapak. Ya. Sekarang Bapak lanjut. Lanjut.
Persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Di buku di modul berapa ya ini ya? Di buku persamaan eksponen, persamaan logaritma. Sebentar, di buku ada nggak? Persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Modul 9 kegiatan belajar 1 ini. Persamaan persamaan linear kuadrat eksponen logaritma ya. Nah, itu ada di kegiatan belajar satunya 91, modul 9. Mundur. Modul 9 kegiatan belajar 1. Kalau tadi kegiatan belajar 2 harga mutlak. Kalau harga mutlak modul 9 kegiatan belajar 2. Kalau sekarang modul 9 tapi kegiatan belajar 1. Wah, kegiatan belajar 1. Modul 9 kegiatan belajar 1. Nah, persamaan dan pertimbangan linear, kuadrat, eksponen, logaritma dan pecahan. Nah, ada. Ya. Persamaan derajat 2 ada di buku. Nah, ini Bapak contoh 9.9. Yang dikutip oleh Bapak ini contoh 9.9 di buku Anda. Ya. 9.9. Halaman 914. Eksponen persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen. Ya. Persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen. Eksponen itu pangkat. Apa persamaan eksponen? Persamaan pangkat, persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen, sebagai pangkat. Contoh. Nah, ini di buku namanya contoh 9.9. Kalau di buku contoh 9.9. Jadi ini di buku ini contoh 9.9.9 di buku, ya. Nah, di buku 9.9. Ya. Ini di buku contoh 9.9. Ya. 9.9. Selesaikanlah 4 X negatif pangkat. Nah, ini eksponennya sebagai pangkat. Variabel sebagai pangkat, sebagai eksponen. Ini variabel itu pangkat. Ini akar. Nah, soalnya begini. Akar itu artinya pangkat setengah, ya. Akar kalau dibuka 2 pangkat setengah. Akar itu artinya pangkat setengah. Ya. Pangkat. Ini setengahnya 2 kali setengah, setengah kali 1 setengah. Dibuka ini masuk setengahnya, setengah kali 2 jadi 2, setengah kali 1 setengah jadi 2. Nah, ini sudah sama 2 pangkat X plus setengah, ini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat sama dengan pangkat. 2X negatif 2 sama dengan X tambah. Jadi 2-nya hilang karena ini 2 sama dengan 2. 2 pangkat anu sama dengan 2 pangkat anu. 2 pangkat 2X min 2 sama dengan 2. Jadi ini pangkatnya sama. Dari sini kita selesaikan biasa. Jadi X ini negatif 2 jadi himpunan penyelesaiannya 2,5. Ya. Ini di buku contoh 9.9. Malah di buku ada contoh 9.10. Wah, banyak. Di buku. Bapak mah 1 aja di PowerPoint mah, karena PowerPoint ini singkatan. Tidak seperti buku. Di buku ada 9.10. Ya. Di buku ada 9.10. Bapak ini 9.9, ya. Nah, ini contoh 9.9. Di buku ada contoh 9.10. Buka oleh Anda. Ya, buka oleh Anda. Ya. Kalau teh. Mana ya? Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya mangga. Ayo. Plastiknya mah kecil. Masa ya kira saya tapi apa? Ayo bertanya boleh. Sok, ada yang bertanya mangga. Ada yang bertanya silakan.
Silahkan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya bagus, kalau bertanya bagus, Bapak itu senang kalau bertanya. Itu Pak yang 2 pangkat 2x min 2 sama 2 pangkat x tambah 1/2 itu kenapa pas ke bawahnya itu jadi itu Pak? 2 pangkat 2x min 2, 2 pangkat x tambah setengah. Ngerti sampai sini ngerti? Ini dimasukin ke dalam ya. Iya, Akar Pak. kan pangkat setengah ya. Akar 5 artinya 5 pangkat setengah. Akar 10, 10 pangkat setengah. Akar 2 ini artinya pangkat setengah ya. Setengah kali 2x jadi 2x, jadi x. Setengah kali 1/2. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Iya, Pak. Kalau ngerti ini 2. 2 pangkat 2x negatif 2, ini dikalikan 2x negatif 2. Ya. Ini 2, jadi 2-nya hilang. Jadi tinggal pangkatnya yang ditulis. Karena ini sama. Kecuali ini 2, ini 3 beda. Kali ini sama. Ini 2, ini 2. Jadi tinggal pangkatnya. 2x negatif 2 sama dengan pangkat sama dengan pangkat. Ini 2-nya hilang karena pangkat sama dengan. Nah, ini diselesaikan jadi ini. Ngerti? Karena ininya sama 2. Ya. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Begitu aturannya. Ya. Pangkat sama dengan pangkat aturannya. So, siapa lagi yang mau nanya? Sebelum Bapak nanti memberi soal lagi. Ya, ini kegiatan belajar 1 di kegiatan belajar 1 itu. Ya. Nah, sekarang Bapak mau memberi soal, Mau memberi soal Bapak. Ya, mau memberi soal nih. Nah, Bapak memberi soal nih. Nah, Bapak memberi soal nih. Ini soal nomor 3. Nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, soalnya ini. Ini soal nomor 3. Ya. Nah, soal nomor 3 yang merah. Yang merah soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Kan tadi ini ini kan nomor 1, nomor 2 yang merah. Sekarang ini nomor 3. 9 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 6 kali x plus setengah. Selesaikanlah ya. Selesaikanlah. Sama dengan ini selesaikanlah. Ya. Jadi soalnya selesaikanlah. Ya, soalnya selesaikanlah. Selesaikanlah. Ya.
Ya. Nah, selesaikanlah. Ya, selesaikanlah 9 pangkat W tambah 3 sama dengan 6 pangkat X tambah setengah. Coba selesaikan. Ya. So, selesaikan ya. So, ada yang mau nanya lagi? Persamaan eksponen. Ya. Pertidaksamaan logaritma, pertidaksamaan harga mutlak, persamaan eksponen. Dan satu lagi topiknya satu lagi. Ya, silahkan tanyakan kalau ya sebelum Bapak lanjut. Wah, ini aplikasi persamaan eksponen ya. Luar biasa persamaan eksponen itu ya. Sebelum ke eksponen ke logaritma sekarang. Lanjut ke logaritma. Nah, persamaan logaritma persamaan yang variabelnya termuat dalam bilangan pokok atau numerus dari suatu logaritma. Ya, jadi persamaan logaritma adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam logaritma. Contoh, log X plus 6 sama dengan 2 log X. Ini penyelesaiannya nih. Anda harus ingat hukum-hukum logaritma. Ya, logaritma. 2 ini naik si X kuadrat. Log X kuadrat itu sama dengan 2 log X. Ingat ya SMA. 2 log X kuadrat sama dengan 2 log X. Log X kuadrat. Ya. Log X kuadrat itu sama dengan 2 log X. 2 log X sama dengan log X kuadrat. Jadi duanya pindah ke sini. Itu logaritma di SMA. Loh, hilang logaritmanya. X tambah 6 sama dengan X kuadrat. Nah, kalau sudah begini gampang. X kuadrat negatif X negatif 6. Difaktorkan jadi ini. Ya, difaktorkan X tambah 2 X negatif 3. Artinya atau, awas, bukan dan, tapi atau. X tambah 2 atau X negatif 3. Jadi ini jadi atau. Ya, jadi ini atau. Ya. Jadi atau. Ya, atau. Coba tekan ke atas dulu supaya jelas. Nah, begitu. Ya, atau. Nah, ya. Ini A kali B, A atau B. X plus 2 kalau diselesaikan jadi X negatif 2. X negatif 3 diselesaikan jadi X sama dengan 3. Di sini sebetulnya ada sebaris dulu, ini dipecah jadi atau ini ya. A tambah 2 atau X negatif 3 di sini satu. Tapi Bapak sekaligus. Atau boleh kalau ingin ditulis, boleh ditulis sama oleh Bapak ditulis ya, ditulis ke Bapak boleh. Nah, ini ke sini. Boleh ke Bapak ditulis sini. Copy, ini pindah ke sini. Ini paste, ini jadi atau. Nah, ya, atau ini. Nah, ini ekivalen lagi. Ini copy sama Bapak sini. Nah, ini dipindahkan sama Bapak ke sini. Nah, jadi begitu. Kalau ingin panjang begini, kalau ingin panjang ya. X tambah 2 ini karena ini Anda sampai sini ngerti kan? Ini 2-nya naik ke atas X kuadrat. Log X tambah 6, lognya hilang. X tambah 6 sama dengan X kuadrat. Jadi begini. Persamaan kuadrat. Tuh, syaratnya persamaan difaktorkan jadi ini dikali. Ini artinya atau. Bapak sering ngomongin atau, bukan dan, tapi atau. Ya, atau. Tuh, atau ya, atau. Atau berarti ini diselesaikan X negatif 2 atau nah, atau lagi X sama dengan 3 jadi dikeluarkan sini. Nah, X sama dengan 2 atau X sama dengan disubstitusikan pada efek dan GX disubstitusikan ke atas ke sini. Dimasukkan negatif 2 ke sini, dimasukkan ke soal. Dimasukkan ke soal ya, negatif 2-nya ya. Fx ini GX dimasukkan. X negatif 2 substitusikan pada efek dan GX, maka Fx sama dengan GX lebih besar. Sehingga ini dua-duanya merupakan himpunan penyelesaian karena ini jadi positif. Kalau dimasukkan menjadi positif. So, negatif 2. Negatif 2 ditambah 6, jadi positif 4. Logaritma 4
sama dengan 2 logaritma negatif 2. Nah, ini lebih besar. Sama dengan fx sama dengan gx. Ya. Masukkan ini ke sini. Ya. Kalau dicek. Jadi himpunan penyelesaiannya ini negatif 2 dan 3. Negatif 2 dan 3. So, kalau mau nanya, sebelum Bapak beri soal lagi. Soal yang keempat. Bapak beri soal yang keempat. Nanti Bapak memberi soal yang keempat. Ya. Ini soal yang ketiga. Ya. Yang ketiga sudah. Nah, di buku itu halaman berapa logaritma ya? Coba Bapak lihat, ada nggak di buku di sini? Eksponen modul 9. Pangkat logaritma. Ini di buku itu contoh 9, 11. B-nya diganti 6. 9, 11 di buku. Ini di buku 9, 11. Contoh 9, 11 di buku. Ya. Di buku 9, 11. Malah di buku ada contoh 9, 12. Jadi ini di buku, ini tolong dibuka di buku contoh 9.11 di buku. Di buku contoh 9.11. Ya, di buku ini contoh 9.11 di buku. Ya. Di buku ini contoh 9.11 di buku. Nah, di buku ada contoh 9. Nah, ini di buku 9.11. Ya. Contoh ini 9.11. Malah di buku diberi lagi contoh 9.12. Baca. Harus rajin belajar di matematika. 9.12 di buku itu. Di buku contoh lagi 9.12. Ada 2 contoh. 9.11 dan 9.12 di buku. Oh, 9.12 ada contoh lagi. 9.12. Ya. So, pelajari lagi. Nah, ini masih ada lagi fungsi pecah nanti minggu depan saja ini. So, pelajari. Kalau ada tidak ngerti, cepat tanyakan. Kalau tidak ngerti, cepat tanyakan. Tidak ngerti, cepat tanyakan. Ya, tidak ngerti, cepat tanyakan. Ayo bertanya, ayo bertanya. Bapak izin bertanya. Ke yang lain. Bapak izin bertanya. Sebelum Bapak pindah ke yang lain. Halo? Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Ya, sok, bagus. Sok, kalau ada yang, jelas kalau ada yang bertanya itu. Sok. Itu tentang persamaan eksponen, Pak. Oh, yang atas, eksponen. Eksponen, ya. Ya, kan kalau di contoh itu basisnya sama ya, Pak, 2.
Ada soal Nah, 9 dan 6 ya? Iya, kalau misalkan basisnya berbeda, gimana ya Pak? Disamakan dulu. Nah, nanti Bapak kasih tahu ya. Bapak kasih tahu tracksnya. Ini nanti oleh Anda dilogaritmakan. Ini dilogaritmakan. Di log dikalikan log, kiri kanan dikalikan log. Nah, kalau tidak sama dikalikan log. Ya. Kalau tidak sama dikalikan log. Ya. Ini tidak sama sengaja dibuat tidak sama dikalikan log. Sehingga ini sebetulnya logaritma ini. Terkait dengan yang tadi dengan logaritma. Ya. Terkait dengan logaritma. Ya. Atau ini Bapak ganti ini nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, Bapak bikin soal untuk nomor 2, nomor 3. Nomor 4 ini nomor 3-nya nih, ganti saja ya. Susah anak. Nomor 3. Nah, ya. Nomor 3-nya gitu. Ini ganti jadi 9 oleh Bapak sama dengan ini nih, supaya sama lah. Nah, ini 3 supaya sama. Coba. Nah, coba jadi begini soalnya. Soalnya jadi begini nih. Anak kalau menghadapi kesulitan, Anak takut menghadapi kesulitan nggak pas soal yang begini. Nah, soalnya begini saja nih. Nah, ya sudah dicatat nih nomor 3. Sudah Pak. Nah, ganti oleh Bapak begitu. Siap. Ganti supaya sama nanti. Karena kan bertanya susah. Ya, ini jangan sama selesaikanlah. So. Nah, 4 soal. Ya. Yang bawah ini diselesaikan dengan logaritma. Yang nomor 4 diselesaikan dengan logaritma. Ya. Atau Bapak tulis di sini nih. Ya, sebentar. Nah, ini nomor 3, nomor 4 ya. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4 ya. Sudah dicatat nomor 3 nomor 4? Sudah ya? Sudah Bapak. Sudah Pak. Kalau sudah ini. Ini sudah. Kalau ini aplikasi mah nggak usah lah. Aplikasi mah di buku tidak ada ya. Di buku tidak. Ini penerapannya tidak usah di buku, tidak ada. Di buku tidak ada. Ya. Nah, di buku tidak ada. Izin bertanya, Pak. Boleh. Senang kalau ada yang bertanya, Bapak senang.
Yang tadi kan akar itu sama dengan pangkat setengah ya, Pak? Betul, akar 5 berarti 5 pangkat setengah. Akar 10 berarti 10 pangkat setengah. Akar 100 pangkat setengah. Jadi akar 100 berapa? Akar 100 berapa? Bapak nanya akar 100 berapa? Akar 25 berapa? Akar 25? 5. 25 pangkat setengah. Akar 25 itu 25 pangkat setengah. 25 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah jadi 5. Jadi akar 25 itu 5. Kenapa akar 25 5? Karena akar 25 adalah 5 akar 5 pangkat 2. Akar itu setengah. Jadi 25 pangkat setengah. Akar 25 artinya 25 pangkat setengah ya. Akar 100 pangkat setengah. 100 itu 10 pangkat 2. Tadi pangkat setengah jadi 1, jadi 10. Ya, jadi akar 100 10. Kenapa akar 110? Karena akar 100 adalah 10 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Akar hilangnya jadi setengah. Betul. So, ada yang nanya lagi. Akar dalam matematik pangkat setengah. Kecuali kalau numerusnya 3, 4. Jadi kalau tidak pakai apa-apa, pangkat setengah. Akar 1000 pangkat setengah. Akar 5 pangkat setengah. Akar 1 pangkat setengah. Akar 25 pangkat setengah. 25 pangkat setengah itu 5. Akar 100 pangkat setengah. 100 pangkat setengah itu 10. 100 akar 100 artinya 100 pangkat setengah. 100 pangkat setengah sama dengan 10. Akar 25 pangkat setengah. Akar 25 pangkat setengah. 25 pangkat setengah 5. Jadi akar 25 sama dengan 5. Begitu. Ini menggunakan logaritma. Cuma 4 dikalikan menggunakan logaritma. Kalau ini biasa, ini menggunakan logaritma. Ya. Kalau ini biasa. 9 itu berarti 3 pangkat 2. Selesaikan. Ini menggunakan, ini agak susah. Kalau ingin bisa menjawab ini, Anda harus buka, kalau ingin bisa nomor 1, 2, 3, 4, Anda harus membuka modul. Modul 9. Ya, modul 9. Baru Anda bisa ngerjakan itu. Ya. Punya buku di matematik harus dibaca. Ya, punya buku di matematik harus dibaca. Ya. Modul 9, baca modul 9. Hari ini cerita modul 9. Ya. Hari ini cerita modul 9, kegiatan belajar 1, eksponen logaritma, ya. Kegiatan belajar 2 itu pertidaksamaan. Wah, lebih lengkap modul mah. Harga mutlak persamaan, pertidaksamaan harga mutlak yang hari ini kita bicarakan. Dan hari Minggu kemarin. Jadi modul 9 2 minggu nih, minggu kemarin dan minggu sekarang. Minggu depan kita pindah lagi ke yang lain. Ini pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-11. Pertidaksamaan mutlak, persamaan eksponen, dan persamaan logaritma. Nah, hari ini begitu. 3 aja hari ini. Pertidaksamaan harga mutlak, persamaan eksponen, dan persamaan logaritma. Nah, ya. Minggu depan kita pindah ke yang lain minggu depan. Masih ada materinya, tenang aja materinya. Kita mundur ke modul 8. Ya. Nah, kita mundur. Masih pertemuan kita sampai dengan pertemuan ke-14 ya. Kita bertemu sampai 14. Ini pertemuan ke-11. Tinggal 2 kali lagi bertemu. 12, 13 ya. So. Ya, so. Ya. Ayo mau dipoto, mau dipoto. Mau dipoto mana muncul? Muncul? Ya, mau dipoto. Mana ini mau dipotokan, mau dipoto nih. Mana mau dipoto nih? So, mau dipoto. Munculkan yang itu. Munculkan yang lainnya mana? Yang lainnya muncul. Semuanya muncul gimana? Kalau ingin semuanya muncul gimana? Sebentar, Bapak. Balik lagi ke sini aja dulu. Jadi kacau ininya nih.
Ini mah enggak usah ini mah. Nah, ini sajalah. Bapak, maaf, Ya, izin bertanya. bagus. Bapak Ya, senang kalau ada yang bertanya. ini Pak yang pertidaksamaan harga mutlak yang Ya. halaman 9.52 contoh 9.52. Bagus. Kalau ada yang bertanya bagus tuh. 9.52. Gimana? Buka oleh contoh Bapak. yang contoh soal 9.39 kan 9.39 betul. Terus yang ininya Pak yang kan di situ teh himpunan penyelesaiannya kan ada 2. Nah, dibuka tapi harga mutlaknya ya. Yang pertama begini, dibuka harga mutlak sebelah kiri. iya, Dibuka harga mutlak sebelah kiri. Jadi 3x+7 lebih besar dari ya. Ya. Teorema berapa? Coba ini teorema berapa? Teorema 97. Teorema 97. Kenapa menggunakan teorema 97? Perhatikan ya. Teorema 97, perhatikan. Teorema atau ini atau ini. Lebih besar atau lebih kecil? Di antara. Oke, sebentar. Ini dibuka harga mutlaknya, jadi X lebih besar. Ya, teorema 97 dibuka harga mutlaknya. 3x+7 dibuka harga mutlaknya, jadi 3x+7 lebih besar dari 4x ini 8 dan lebih kecil. Ya, betul nggak kalau dibuka? iya Ya, Pak. atau Oke, teorema 97. Terus apa yang Anda tanyakan? Ini Pak kan himpunan penyelesaiannya didapat 2 karena atau jadi Betul. 2. Di halaman 953 ya? iya di halaman 953 yang di Ada 2. kan Betul, ada ada 2. Nah, atau jadi dipilih salah satu gitu, Pak. Di sini mah dipilihnya yang A, jadi 1/7. Atau digabung. Jadi Oh, ini A atau B, kan atau. Teorema atau. Kan teorema 97 ini ya, teorema 9. Teorema 98 ini salah Bapak ya, harusnya teorema 98 ya. Ya. Jadi ini diselesaikan yang lebih besar didapat ini, yang A dan yang B didapat ini kan ada 2 ya. Atau A atau B. Digabung atau tuh ada gabung. So kalau digabung ini X lebih kecil dari 1/7 digabung dengan X lebih di antara 15 dan 1/7. So, jadi mana itu? Itu Pak yang ditulisnya 1/7 kan di akhir yang ditulisnya teh yang A gitu, Pak. Kan Ya, yang beda. A itu di antara 15 dan 1/7 ya X-nya. Ya. Ya. Yang satu lagi yang 2 coba lihat himpunan penyelesaian 2 apa himpunan penyelesaian 2? Coba yang 2 apa? Yang satu negatif X lebih dari 15, yang satu X lebih kecil dari 1/7. Ada tidak? X lebih kecil dari 1/7. X lebih dari 1/7, tapi X lebih kecil dari 15. Negatif 15. Ya. Ya. Digabungkan, bukan diiris, digabung karena atau itu gabungan. Ya, digabung. X lebih negatif X lebih dari 15 dan X lebih kecil dari 1/7 digabung dengan A dan B. Jadi 1 dan 2. Di sini 1 dan 2 harus A dan B ya. Himpunan penyelesaiannya adalah A atau B. A itu 1, B itu 2 gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya dari 1 dan 2, A atau B digabung. Kalau digabung ini digabung ini ya. Nah, digabung. So, digabung. Belajar himpunan gabungan. Yang satu di antara 15 dan 1/7, yang satu X-nya negatif X lebih dari 15 dan X lebih kecil dari 1/7. Sok, coba Bapak tanya. Dan irisan ya, coba yang B, Bapak nanya yang B dulu ya, yang B. Kalau yang A jelas ya, X lebih kecil dari 15 dan X gambar. X lebih kecil dari 15 ke kiri dari 15. X lebih kecil dari 1/7 ke kanan, jadi di antara 1/7 dan 15. Tapi kalau yang B, X-nya lebih kecil dari 1/7 ke kiri dari 1/7. X-nya lebih besar dari negatif 15 ke kiri lagi. Ya. Iya. Ini harusnya X-nya pindah negatif X,
7 negatif. Jadi ini tidak ada negatif ini. X lebih besar dari 15. X lebih besar dari 15. Ini salah ketik ya, yang B salah ketik. Yang Iya, B Pak. bukan Negatif. negatif X, tapi berapa? Itu bukan negatif, tapi apa? X lebih besar dari 15. Benar. Kan ini negatif-negatif, dikalikan negatif, jadi tandanya dia lebih besar ya. Iya, Pak. Bukan negatif X, tapi apa itu? X ya. Iya, Pak. X lebih besar dari 5. 15. X dari 15 ke kanan. 15 ke kanan. Ya. X lebih besar dari 15 ke kanan. 16, 17, 18. X lebih besar dari 1/7. Ke kiri kan? Iya, Pak. Ke kiri. Jadi kosong ini. Yang B itu himpunannya kosong. Ya, harusnya ditulis lagi. X lebih besar dari 15 dan X lebih besar dari 7 sama dengan himpunan kosong. Ini tidak ada penyelesaian, yang B tidak punya penyelesaian kosong. Karena satu dikatakan lebih besar dari 15, tapi yang satu dikatakan lebih kecil dari 1/7 ke kiri, jadi himpunan kosong itu. Yang B. Tapi kalau yang A ada di antara X lebih besar dari 15 dan X lebih besar dari 1/7 ada di antara 15 dan 1/7. Tapi kalau yang B himpunan kosong. Jadi A digabung dengan himpunan kosong. Jadi yang B itu himpunan kosong. Kalau dengan himpunan kosong ya, jadi himpunan kosong. Gabung itu berarti nanti penyelesaiannya X di antara 15 dan 1/7 tidak ada himpunan kosong. Kalau coba Bapak tanya 11 bilangan asli digabung dengan himpunan kosong apa? Bilangan asli digabung dengan himpunan kosong apa? Coba jawab. Bilangan asli. Habis ini yang baterainya, coba Bapak. Baterai. So, Bapak nanya, bilangan asli digabung dengan himpunan kosong apa? Bilangan asli digabung dengan himpunan kosong apa jawabannya? Bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli diiris dengan himpunan kosong apa jawabannya? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Irisan itu ada di irisan itu matematik dan. Bilangan asli digabung dengan bilangan bulat apa jawabannya? Bilangan asli. Gabung. Bilangan asli digabung dengan bilangan bulat apa jawabannya? Bilangan bulat, Pak. Bilangan asli. Bilangan asli diiris dengan bilangan real apa jawabannya? Bilangan asli diiris dengan bilangan real apa jawabannya? Bilangan asli. Bilangan. Bilangan asli irisan dengan bilangan real apa jawabannya? Bilangan asli. Bilangan asli. Ya. Irisan itu ada di sana, ada di sini irisan itu. Ada di sana, di sini. Gambarnya kan di tengah-tengah diiris di arsir ya kan? Ya. Jadi ini himpunan kosong. Ini salah di buku, bukan negatif X tapi X ini ya. X ya. X lebih kecil, X lebih besar dari 15, diiris X lebih kecil dari 1/7 apa jawabannya? X lebih besar dari 15, 16, 17, 18, 19. Diiris dengan X lebih kecil dari 1/7. 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 10, terus 1/1 pecahan. Irisannya apa? Kosong. Kosong. Kosong irisannya. Jadi kosong digabung dengan di antara A digabung dengan B. A digabung dengan B itu 1 digabung dengan 2. Ya tentu himpunan penyelesaiannya nanti yang A, yaitu himpunan penyelesaian keseluruhannya X di antara 15 dan 1/7. Betul. Sok, siapa lagi yang ada mau nanya? Terima kasih, Pak. Ya, sok kalau ada yang mau nanya lagi. Ya. So, kalau tidak ada yang mau nanya, ini ya. Bapak akhiri di sini, diberi tugas dari 4 soal. Diberi tugas 4 soal oleh Bapak. Diberi tugas 4 soal oleh Bapak. Dikumpulkan, Pak. Nanti foto dulu. Ya.
Tugasnya ada dua. Tugasnya ada dua. Pelajari modul 9. Bersatu contohnya. Yang kedua, mengerjakan soal. Ya. Minggu ini tidak dikumpulkan, minggu depan yang dikumpulkan. Gantian. Minggu ini tidak dikumpulkan, minggu depan dikumpulkan nanti tugasnya. Supaya anak tidak jenuh dikumpulkan udah ke Bapak ya. Sekarang mah tugas dari Bapak, satu, pelajari modul 9, yang kedua, kerjakan soal. Masih ada waktu, sekarang baru jam berapa ini? Setengah 9, Pak. 8.32, Pak. Masih jauh. Setengah 9. Setengah 9. Nanti sampai kita jam berapa? Setengah 10. Ada sejam lagi ya? Ada 60 menit lagi kan ya? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. 60 menit, tugasnya apa? Matematik begitu. Matematik mah tidak disuapi, ngomongnya terus Bapak. Tidak. Nanti Anda di sekolah juga jadi guru, jangan ngomong terus. Harus ada mengerjakan soal anak. Harus mempelajari anak. Ditambung pertanyaannya ya di sekolah nanti ya. Nih, jadi guru. Jangan terus-terusan didominasi oleh Anda. Jadi ada kesempatan para siswa mengerjakan soal. Itu kuncinya di matematik mengerjakan. Harusnya di rumah, tapi dipaksa aja di kelas juga mengerjakan. Takut kalau sudah sampai ke rumah mah malas. Dan ada soal yang harus dikumpulkan oleh Anda pada murid. Tapi jangan terus dikumpulkan, kasihan juga. Ya. Ada soal yang harus dikumpulkan. Ada soal yang harus dikerjakan di kelas. Ada soal yang harus dikerjakan di rumah. Ada harus membaca di dalam kelas, membaca buku. Dan ada membaca buku di rumah. Begitu ngajar matematik. Yang baik ini, ya. Pembelajaran abad 21, pembelajaran modern begitu. Jelas? Jangan lupa absen. Foto, ini dipoto, share screen tutup nanti oleh Bapak ini. Stop ya. Oh, ini kenapa nggak muncul ya? Ini kenapa muncul yang gedenya nih? Gimana nih caranya nih? Supaya yang gedenya hilang. Bapaknya Di mana dipijit apa oleh Bapak ini harusnya? Masih itu share screen Bapak masih share. yang gimana caranya Bapak nggak tahu nih. Itu Pak, ada fitur yang di ujung pojok kanan atas Pak. Yang kotak-kotak. Yang ada tulisan view Pak. Ya. Sebentar. Bapak mau muncul dulu sebentar. Nah, sok, dipoto. Ya. Foto ya. Dipoto semuanya hadir, hey. Itu muncul semuanya ini. Mana ini jangan nama saja. Jangan hanya nama. Jangan nama Desti mana? Anissa hadir. Mana? Siti mana Siti? Desti muncul. Hadir Bapak Jangan ya. tidur. Desti, jangan tidur muncul. Nah, jangan tidur muncul. Nah, begitu. So, muncul semuanya kan mau dipoto. So, Bapak juga mau foto. Siap. 1. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, Bapak tutup sampai sini saja dulu ya. So, baca dan kerjakan soal. Baik, Bapak, terima kasih. So, ada waktu, so. Baca dan kerjakan soal. Siap, Bapak. Sok 1 kali deui.
Desti jangan tidur. Hana jangan tidur. Hana mah biasa. Desti jangan tidur, jangan hanya nama Desti. sama bapaknya. Ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bagaimana kabarnya hari ini? Atuh Desti lah hayu tahun baruan. Mana? Putra Gra Iba. Ya, halo, assalamualaikum. Desti Kumaha? Aurora. Aku Desti harus Aurora.